Ini saya sebenarnya sudah buat tutorial untuk cara membuat buku pop-up-nya dari bikin cover sampai penempelan strukturnya. Tapi kalau untuk uh, bagian mana yang di pop-up ini kan saya nggak tahu. Jadi saya hanya uh, bikin tutorial untuk bikin cover dan struktur, menempelkan struktur. Nanti ini ada di YouTube, nanti akan saya share di grup. Nah, ini saya sudah buat contoh. Ini saya pakai kertas sampul ininya. Ini saya anggap ini buku pop up. Yang jelas saya cuma mau terlihat contoh dari penempelannya. Nah, ini. Nah, jadi di sini kita tidak perlu ada proses jahit. Ya, kita dengan lem aja itu sudah cukup. Jadi gini. Ini buku pop up ini memang saya buat lebih kecilnya, ukuran A5 ya, bukunya saya buat A5. Nah, untuk isinya ini saya perkecil ya, karena memang buku itu biar buku seperti buku pop ini ukuran isinya lebih kecil. Nah, ini covernya, ini cover. Nah, ini ada bagian dalamnya, terus ini bagian isinya. Nah, ini saya anggap ini adalah struktur 1. Ini struktur 2. Ini ada 4 struktur, 3, 4 ya. Ini penempelannya itu tidak tidak menempel pada punggung ya. Jadi kalau dilihat di sini ada rongganya ya, ada rongga, dan antara struktur 1 dengan struktur lainnya juga tidak menempel sampai batas lipatannya ini ya. Jadi ini ada kurang lebih ada 1 sampai 2 cm dia rongganya. Ini 1 terus 2. Jadi dia bisa terbuka dengan lebar. Gitu. Tanpa kita perlu jahit. Jadi dengan lem aja kita bisa. Nah, ini jadi ada rongganya di sini dan dia tidak menempel di punggung. Nah, ini cara untuk membuat buku pop-up-nya sebenarnya. Nah, kalau cover, ini cover yang belum ditempel gambar covernya. Jadi untuk cover kita buat seperti ini dulu. Jadi ada cover depan, ada punggung, dan cover belakang. Nah, di antara cover depan dan punggung di sini ada jarak ya. Di sini ada jarak kertas yang lentur. Ini untuk memudahkan kita untuk bukanya. Nah, ini. Jadi buat bukanya dia ini sebenarnya ini adalah jedanya nih yang di sini. Ini jedanya, jadi dia biar bisa menekuk gitu, biar bisa terbuka dengan sempurna. Ya. Nah, ini kita buat dulu seperti ini. Nah, di sini ukuran yang diminta di DKV 3 kan 17 kali 23 potret tertutup. Nah, itu ukuran jadi bukunya. Ya, otomatis kalian harus bikin covernya itu lebih lebar. Jadi misalkan di sini 17, sini 17. Nah, kalian punggungnya berapa senti? Lalu jarak antara punggung sama cover ini berapa senti? Nah, di sini saya buat yang biru tadi itu 4. Nah, ini ada 6 struktur. Ini ada 6 struktur, cuman warnanya putih jadi nggak terlihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dengan 6 struktur saya masih menggunakan punggungnya ini 1 cm ya, 1 cm. Terus di antara jarak antara punggung sama cover ini saya pakai 1 cm juga, kayak gini.
saya tetap pakai gini. Jadi ini 1 senti jarak, punggung 1 senti, ini 1 senti. Ya. Jadi totalnya untuk cover itu adalah 17 ditambah 1 tambah 1 ditambah 3, 20 sama 17 jadi 37 cm untuk lebar covernya. Nah, kalau ininya tetap 23 tingginya. Ya, kalian bikin desain cover harus memperhitungkan di sini ada punggung dan ada jedanya ini, jarak antara ini harus diperhitungkan karena kan nggak mungkin kalian bikin cover ya cuma 17 kali 2 terus kali 23 gitu kan nggak mungkin. Nah, ini punggungnya ini mau diisi apa? Nah, tapi kalau kalian di sini kelompok dan satu kelompok bisa 3 sampai 4 orang atau dan satu mahasiswa itu bisa 3 struktur, itu kan berarti kurang lebih 6 sampai 12 struktur nantinya. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan punggungnya. Jadi nggak 1 senti, bisa 2 senti gitu. Begitupun dengan ininya. Begitupun dengan jarak ininya. Dengan jarak antara punggung dan cover. Itu juga perlu ditambahkan. Ya. Ini untuk desain cover. Nah, kalau untuk strukturnya, isinya, ini memang saya tidak ada tutorial untuk gimana membuat struktur karena saya nggak tahu struktur kalian seperti apa. Saya cuma jadi ya udah ini misalkan ini sudah ada strukturnya, udah ada pop-up-nya, gimana menempelnya di dalam cover gitu. Nah, di sini untuk penempelan struktur biar rapi, ini misalkan apa namanya, taruh background. Nah, lalu di sini nanti ada pop-up-nya, misalkan seperti ini, gitu. Nah, ini cara yang rapi adalah kalian buat mana yang di pop-up, mana di bagian mentempel, itu kalian buat goresan pakai cutter untuk memasukkan atau menyisipkan bagian yang terpop-up. Nah, misalkan gini. Nah, ini ada bagian yang ditempel. Ini dikit aja. Cuma setengah senti paling lebar ya untuk bagian lem ini. Yang diinikan ke bawah setengah senti. Nah, ini bagian popnya. Gitu. Nah, ini kan kalau di apa namanya, ditutup seperti ini. Nah, ini nanti akan tertutup juga sama struktur lainnya. Jadi kayak gini. Jadi bagian yang bawah ini yang terlem itu nggak bakal terlihat. Itu cara yang rapi. Ya, jadi disisipin di dalam di bawah atau dimasukin ke dalam untuk nanti dia akan ditempelkan ke struktur lainnya atau di cover. Kalau dia di bagian depan atau di bagian belakang. Nah, ini saya coba share dulu sebentar. Saya share ini. Itu untuk tutorial pertama. Tutorial kedua. Ini sekalian saya share untuk soal UAS-nya ya. Soal UAS-nya.
Oke, itu tutorial yang saya kirim. Yang pertama adalah cara membuat cover. Yang kedua cara menempel strukturnya. Tapi di situ saya strukturnya itu seakan-akan sudah ada pop-up-nya. Jadi hanya saya tinggal nempel ke cover ya. Karena di sini perlu teknik juga dalam menempel. Ya. Dan ukuran isi buku itu lebih kecil dari cover. Nah, kalau memang di DKV 3 itu ukuran jadi bukunya 17 kali 23, berarti ukuran isinya harus kalian perkecil. Kalian desainnya perkecil. Karena kalau sama-sama, ukurannya sama besar dengan covernya, itu akan, kalau kalian nggak rapi, dia akan lewat di sini. Dari covernya ini. Gitu. Nah, ini kalau dilihat di sini ada nih. Ya, di sini ada lebihan kertasnya. Nah, ya. Ini pentingnya bleed makanya. Kalau tidak ada bleed, di sini akan jadi putih dan bagian dalamnya jadi putih. Gitu. Kalau memang kalian pakai kertas putih. Ini fungsinya bleed. Jadi harus diperhitungkan bleednya. Ya. Dan nanti pengumpulan, proses pengumpulan saya ada 2 kali. Ya. Yang pertama adalah pengumpulan dalam bentuk soft file. Nanti saya akan share GForm untuk pengumpulan soft filenya. Soft filenya itu adalah kalian foto hasil cetak dari setiap struktur yang kalian buat. Saya mau lihat settingan cetak kalian. Saya mau lihat bleed-nya. Saya mau lihat passkrisnya atau panduan cetaknya, garis-garis panduannya. Itu yang pertama, soft file. Nah, itu dikumpulkan di tanggal 13 Januari. Ya. Dalam bentuk soft file nanti saya GForm. Itu mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, untuk bukunya itu dikumpulkan di tanggal 15 Januari. Jadi 2 hari selang dari soft file. Nah, bukunya ini saya nilai adalah yang saya nilai kerapihan dari cuttingan dan lemnya. Finishingnya seperti apa. Nah, ini kalau kelompok itu saya jadikan nilai tambahan untuk kelompoknya. Yang individu, saya lihat per individu adalah dari soft file-nya. Itu individu. Ya, jadi misalnya individu, kok kayak gini ya hasilnya gitu. Kok settingannya kayak gini ya, saya lihat soft file-nya. Tapi pas saya lihat hasil ininya rapi gitu, bukunya rapi gitu, lemnya rapi, terus pop-up-nya oke gitu. Nah, itu ada nilai plus dari saya. Ya. Untuk tanggal 15 itu dikumpulkan dari jam 9 sampai jam 12 siang. Ini lebih pagi, jam 9 sampai 12 siang. Itu di ruang dosen gedung guru. Ya. Yang mengumpulkan perwakilan dari kelompoknya aja dengan membawa kartu ujian. Jadi ini saya pesan sama kalian. Sekarang kami dosen-dosen itu tidak bisa mengisi nilai kalau memang ada yang belum selesai gitu dalam proses administrasinya gitu. Jadi kami tidak akan bisa mengisi nilai kalau memang belum ada yang belum selesai dalam proses administrasi. Jadi tolong diselesaikan ya, jadi biar kalian juga dapat nilainya dan kami juga dosen bisa mengisi nilai kalian gitu ya. Jadi pengumpulannya 2 kali. Nanti akan saya share biar kalian tidak lupa waktunya dan hari apa. Kalau yang soft file itu hanya dalam bentuk GForm aja, tulis nama filenya itu UAS, nama, dan MPF. Ya, nanti saya share
sehari sebelumnya saya set G-form-nya. Oke, ada pertanyaan? Bu, mau tanya Bu. Iya, silakan Ibrahim. Untuk yang kelompok itu dicetaknya jadiin satu atau gimana Bu? Nah, gini, kalau yang kelompok di DKV 3 kan kelompok kan ya? Iya Bu. Ya, otomatis kalau mencetaknya dijadikan satu, itu saya maksud saya memang kalau dijadikan satu itu lebih murah ya, karena ada minimal cetak sekian, misalkan 5.000, 10 atau 20 jadi 4.000 itu ada gitu. Tapi itu saya bebaskan. Yang jelas penilaian saya saya adalah satu individu itu hasil dari cetak kalian per individu kalian foto. Misalkan kalian bikin 3 struktur dengan ada background dan struktur atau bagian-bagian di pop up. Misalkan 3 struktur kalian butuh satu background 1 lembar misalkan, terus yang di pop up ada 1 lembar, jadi kurang lebih ada 6 lembar. Ya udah foto aja. Yang jelas terlihat semuanya. Gitu. 1 lembar A3 plus itu terlihat semuanya. Jadi saya bisa lihat blit-blitnya, garis-garisnya gitu. Itu yang penilaian individu. Ya. Jadi kalau mau cetak secara kelompok terserah, silakan. Tapi kalau software saya lihat per individu. Itu berarti nanti yang kirim software itu per individu Bu, bukan perwakilan kelompok. Bukan, per individu. Baik Bu. Ya, jadi misalkan user ngerjain dari misalkan dongeng si kancil gitu kan. Nah, dari chapter berapa nih gitu. Misalkan dari chapter 1 sampai chapter 3. Ya udah, yang software-nya yang kamu kerjain aja. Gitu. Yang lainnya beda lagi nanti. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Tadinya saya tuh koordinator sama koordinator DKV 3 ingin nilainya bareng. Karena kan kalian juga di UPM itu harus mengirimkan video ya. Video dalam bentuk jadi bukunya, bukaannya seperti apa, tampak depan, kiri kanan sama belakang. Nah, cuma karena waktu kami itu enggak match, jadi kayaknya grafika dulu proses penilaian, baru DKV 3 gitu. DKV 3 juga katanya nanti akan melihat bentuk bukunya gitu. Jadi bukan hanya grafika aja yang harus ada bukunya, tapi DKV 3 juga. Nah, makanya nanti pada proses pengumpulan perwakilan dari kelompok itu tunggu sebentar ya. Saya akan nilai langsung dan kalian bisa langsung ambil. Ya, jadi ngumpulin, tunggu, saya nilai, nanti bisa ambil lagi bukunya dengan kartu ujian. Jadi kartu ujiannya disisipin aja di buku pop-up-nya, kartu ujian kelompoknya. Ya, jadi ada biar saya bisa langsung tanda tangan dan saya nilai untuk kelompok. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya Bu, untuk kertasnya pakai kertas apa ya Bu? Nah, untuk kertas kamu temanya apa? Saya binatang Bu, temanya. Nah, kertas itu yang untuk pop up yang mungkin paling aman yaitu art karton. Makanya saya tanya temanya dan segmentasi kamu itu siapa. Biasanya kalau anak-anak, terus model dari layout kamu ada bentuk lukisan, itu bisa
pakai apa namanya, fancy paper gitu. Fancy itu yang bisa pakai yang linen atau buffalo itu bisa gitu. Tapi yang aman memang untuk ini adalah apa, art carton atau kemarin tuh saya lihat buku pop up, dia kartonnya lebih tebal dari art karton 310, jadi mungkin 300, dia tebalnya 350-an gitu, tapi dia teksturnya tuh kayak tekstur apa, dia maksudnya kayak kertas gambar biasa, cuma warnanya agak lebih kuning. Itu kayak karton, dibilang karton BC, bukan BC, emang lebih tipis. Aduh saya lupa apa namanya. Ya cuma mungkin kalau di mana namanya, di digital printing itu saya nggak tahu ada apa enggak. Soalnya kalau digital printing yang saya tahu itu art carton ada sampai 310. Terus ada karton BW. Karton BW lebih tebal sih. Karton BW juga bisa kalau memang, tapi ketebalannya antara 260 sampai 310 ya. Itu bisa pakai karton BW. Gitu, atau pakai art carton. Saran saya antara itu. Baik Bu. Dan untuk pembuatan punggung covernya ada contohnya nggak ya Bu ya? Di grup udah saya kasih link YouTube, itu saya sudah kasih tahu cara bikin tutorial bikin punggungnya. Oh, udah ada di situ Bu. Ada di YouTube ada. Oh baik, terima kasih Bu. Oke, nanti like and subscribe ya. Oke, jadi gini, cover berarti ada desain yang berbeda, karena kalian harus memperhitungkan punggung dan jarak antara punggung dan cover. Berarti bikin desain covernya harus lebih panjang, harus lebih lebar nih ya. Jadi 17 kali 17 kali 2 udah 34, belum punggungnya misalkan 2 cm. Terus lebihannya, nah ini 17 ya, ini 17, punggungnya 2 cm. Terus ini misalkan kalian kasih 1,5 cm atau 2 cm, itu nggak masalah. Berarti harus lebih lebar. 17 tambah 17, 34 ditambah 226, 34 berarti 40. Jadi lebar 40, kesininya 23. Ya, 40, 23. Itu untuk desain covernya. Kalau desain isi atau desain pop-up-nya, strukturnya itu sama. Atau desain isi itu diperkecil, karena di sini. Ya, ini antara cover sama isi itu ada jedanya, perkecil setengah senti lah kurang lebih, setengah senti di sini. Jadi biar dia bisa rapi di sini tuh. Nah ini kalau ditutup juga ininya, nah ini strukturnya, dia tetap rapi di sini. Nah itu juga sudah ada caranya. Nah untuk bikin ini cover ya, ini pakai lem solasi kertas. Ini adalah solasi kertas nih, yang warna-warna putihnya ini. Ini ada solasi kertas. Itu saya cuma saya punya solasi kertasnya yang yang lebarnya itu 2 cm kayaknya. 2 cm. Jadi kalau kalian antara punggung sama cover ini jaraknya 2 cm, berarti pakai lem kertasnya lem kertas kan ada yang lebih lebar ya, pakai lem kertas yang lebih lebar untuk ini. Ini adalah memudahkan kita dalam menempel desainnya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Itu untuk yang
bukaannya itu di dalam halaman itu harus ada penyangganya lagi nggak? Bukaan mana? Ini Yang antara apa sih itu? antara apa? Antara bukaan satu dengan bukaan yang lainnya. Ini bukan satu, bukan dua. Ya, itu di tengah-tengahnya itu ditambahin Ini. karton, iya. Atau Ini enggak. Ini saya nggak pakai kertas tambahan apapun, jadi cuman si kertas struktur 1 dengan struktur 2 ini juga sudah lumayan tebal. Jadi kalau apalagi kalau kalian pilih kertasnya yang 310, ini aja saya Buffalo itu kan, ini saya pakai kertas Buffalo. Buffalo itu gramaturnya 230. Ini sudah lumayan tebal. Gitu. Jadi kalau kalian pakai art carton 260 atau 310 itu udah aman tanpa harus ada penyanggahnya lagi. Oke, Bu. Maksudnya tanpa ada kertas tambahan lagi di tengah-tengahnya. Oke, ada lagi kah? Oh iya itu Bu, untuk pop up-nya kayak yang lipatan V-fold itu kan dia ada kayak semacam garis apa tuh? Bagian yang dilipat ya Bu ya. Itu harus dimasukin kayak tadi atau di luarnya nggak apa-apa? Ditempel di luar. Kenapa? Untuk pop up-nya kan kalau kayak yang lipatan V-fold itu kan ada kayak bagian yang dilipat Bu, yang ditempel buat penyangganya gitu Bu. Itu harus di dalam kayak yang contoh tadi atau ditempel di bagian luarnya nggak apa-apa? Lebih baik di dalam. Soalnya kalau di luar itu akan jelek nantinya. Gitu. Ini kan di dalam nih, ya. Jadi yang bagian di sini misalnya ini karena nggak ada penyanggah ya, jadi dia pas dibuka nggak terlalu ini. Nah, kan dia otomatis nanti ada penyanggahnya antara di sini, ya di belakang atau di bagian depan lah gitu, depan atau belakang disanggah, terus di sini ada satu lagi kan tiangnya gitu, misalkan kayak sebentar. Nah, misalkan gini, terus di sini mau ada penyanggahnya lagi, begini kan? Oh, pakai kertas yang putih ya, sebentar. Ini biar terlihat penyanggahnya. Nah, di sini, misalkan penyanggah di sini, ya kan? Nah, kalau di balik ini, belakangnya, ini tempel gini aja di belakang di sini. Tapi kalau untuk yang di sini, yang ke dalam, itu mendingan masuk ke dalam. Jadi dibuat garis lagi atau sobekkan pakai cutter, gitu, biar dia masuk ke dalam. Ini untuk jadi penyanggahnya, gitu. Ya lebih baik yang ada di background itu masukkan ke dalam. Jadi biar dia tidak merusak gambar background. Gitu. Tapi kalau untuk yang di si strukturnya ini yang di pop up ya di belakang pop up atau di depan pop upnya nggak apa-apa. Dia berdiri seperti ini. Ya. Kalau yang dia menempel di background lebih baik masukkan ke dalam background. Jadi biar nggak merusak desain dari backgroundnya. Oke? Berarti harus di cutter ya Bu, bagian backgroundnya? Iya. Dan cutter kan tipis ya maksudnya, jadi dia nggak akan
Yang jelas kalian cutternya itu harus tahu. Ini lebar yang mau dimasukin ke dalam background-nya tuh lebarnya berapa. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek gitu. Terlalu pendek pasti akan dimaksa rusak. Kalau terlalu panjang dia nanti akan lama-lama juga sobek gitu. Ya, jadi harus bikin garis lubangnya, garis sobekannya juga harus rapi di sini. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, kata Ibu, cover kan cover kan ini ya yang disisain tuh. Jadi isinya nggak keluar-keluar kan, Bu? Setengah senti. Nah, kalau misalnya kertas yang diisi saya tetap kayak A4 gitu, terus ditambahin setengah senti di cover nggak apa-apa? Oh, boleh. Jadi bukunya lebih lebar ya. Yang Iya. yang ukuran sebenarnya yang diminta di KV3 adalah isinya 17x23. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Semoga tutorial yang saya kirim, YouTube yang saya kirim itu bisa membantu kalian, memudahkan kalian untuk membuat cover dan penempelan sebagainya. Itu saya buat memang lebih kecil dari ukurannya, saya buat A5. Yang penting adalah proses dari pembuatannya, bukan dari ukuran ya. Ngelihatnya jangan dari ukuran, tapi proses dari pembuatannya seperti apa. Ya, saya ingatkan lagi, kita pengumpulan 2 kali. Untuk soft file itu di tanggal 13 ya. Tanggal 13 jam 10 sampai jam 12 siang. Untuk hard file atau buku pop-up-nya itu di tanggal 15 dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang di ruang dosen Gedung Guru lantai 4. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, Bu. Itu untuk kumpulan buku perwakilan aja kan bisa rame-rame. Untuk pengumpulan perwakilan. Ya, terus kan itu kan disuruh ngumpulin kartu ujian juga ya. Itu semuanya dikumpulin juga, Bu, yang kelompok. Iya. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi di dalam buku itu dimasukkan kartu ujiannya yang ada di kelompok itu. Misalkan satu buku itu ada 3 atau 4 mahasiswa ya, kartu ujian diselipin di situ. Dan perwakilannya nunggu ya, nunggu karena saya akan nilai sebentar, langsung saya balikin. Soalnya nanti akan ada proses nilai untuk DKV 3 juga untuk bukunya. Oke? Oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Saya anggap ini kayaknya udah jelas gitu. Ini tinggal proses kalian membuat desainnya dan pop-up-nya seperti apa, bagian mana yang terpop up, bagian mana yang tidak. Kalau untuk proses pembuatan bukunya sudah saya buat tutorialnya, tinggal di sini yang kalian buat